Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami muliakan, kalau kita melihat dari beberapa hadis yang berkaitan ganjaran atau balasan ketika kita melakukan amaliyah Ramadan, kecenderungannya adalah Allah akan mengampuni dosa kita. Misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya. Demikian juga kalau kita mendirikan Ramadan, kita melaksanakan salat tarawih, kita mengerjakan salat witir, kemudian kita zikir, tilawah Quran, dan berbagai macam amaliyah lainnya, maka dalam hadis Nabi dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita terdahulu. Sekilas sederhana bahwa ketika kita melakukan amaliyah di bulan Ramadan, maka konsekuensi atau ganjaran yang akan kita terima adalah diampuni dosanya. Tapi begitu banyak penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi justru kita kadang-kalanya mengabaikan dan mencuaikan ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa keistimewaan Ramadan itu salah satunya adalah syahrul maghfirah, bulan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi kita seorang hamba 11 bulan beraktivitas tentu memiliki kesalahan dan perbuatan dosa, maka seharusnya Ramadan ini dijadikan momentum untuk meleburkan segala dosa yang kita lakukan, sehingga nanti di penghujung Ramadan, ketika kita berada di bulan Syawal, maka kita akan kembali kepada fitrah kita, yaitu fitrah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah selalu mendorong dan memotivasi kita untuk memperoleh ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian bersegera, artinya tak boleh ditunda-tunda. Apa yang harus kita segerakan? Yang harus kita segerakan adalah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersegera? Karena surga itu seluas langit dan bumi, itu akan diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya bagi orang yang memiliki dosa dan bergelimang dengan dosa, maka tidak mungkin dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah,
Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dengan dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Artinya, apakah dosa kita masuk dalam kategori dosa yang biasa atau dosanya masih dalam status yang aman? Kalau kita kategorikan seperti itu. Tapi yang namanya dosa tentu tidak ada yang aman. Tapi ada orang yang merasa kalau dosa saya masih biasa. Tapi ada orang yang merasa saya sudah bergelimang dengan dosa. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Tentu dari ayat tadi jelaskan, la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Mau kecil dosa kita, mau sedang dosa kita, mau besar dosa kita, maka Allah Maha Pengampun dari dosa-dosa hambanya. Lihatlah dari ayat itu, kalaupun kita bergelimang dengan dosa, tapi Allah tetap memanggil dengan kata-kata hamba-hambaku. Padahal kalau kita coba padankan dari ayat Al-Quran surah Al-Isra, Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dimulai dengan tasbih, seharusnya Allah menyebutnya bukan dengan hambanya, tapi dengan nabinya atau dengan rasulnya. Tapi di sisi Allah panggilan hamba adalah panggilan yang mulia. Maka artinya apa? Artinya kalau kita padankan dengan ayat sebelum tadi yang kita bacakan, ternyata orang yang bergelimang dengan dosa, yang mungkin dalam pandangan kita mereka hina, mereka tidak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah mereka juga mulia. Kenapa? Karena dipanggil dengan sebutan hamba-hambaku. Kalau demikian, kalau Allah sudah memanggil kita dengan hamba-hambanya, maka apalagi yang membuat kita enggan memanfaatkan Ramadan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan paling tidak ada 5 kategori dosa itu. Yang pertama kategorinya adalah al-khata', tersalah. Orang yang tersalah belum tentu mengandung sebuah dosa. Contohnya, seorang anak ketika dia terlambat datang ke sekolahnya, artinya dia terlambat dari jadwal yang ditentukan. Barangkali karena hujan, dia harus menunda keberangkatan dari rumah, sehingga jam masuknya pun bisa tertunda. Tapi di saat anak sampai di sekolah, apa kata-katanya? Afwan, maafkan karena saya terlambat. Barangkali dia tidak berdosa karena ada uzurnya, tapi dia karena tersalah, maka sifat Allah memaafkan orang yang memiliki kesalahan dan belum tentu itu berpotensi sebuah dosa, maka sifat itu disebut dengan al-afwu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dzambun. Dosa yang pertama adalah al-khata', yang kedua adalah az-zambun. Zambun itu orang itu memiliki dosa, tapi belum terlalu banyak. Tapi apakah Allah akan mengampuni orang yang memiliki dosa ini? Jelas, karena Allah memiliki sifat untuk memaafkan orang yang memiliki dosa seperti ini dengan sebutan Ghafir, artinya Allah Maha Mengampun. Kemudian setelah zambun ada zunubun. Orang zunubun ini dia sudah memiliki dosa
dosa agak sedikit berlebih dari yang pertama tadi. Artinya 1, 2 sudah memiliki dosa. Apa contohnya? Kalau misalnya azan subuh dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan seharusnya ia sholat, tapi justru dia belum sholat, dia pergi keluar dari rumah, kemudian dia jogging berolahraga, berarti dia sudah meninggalkan sholatnya. Kemudian dia ajak teman yang lainnya, sudah 2 dosanya. Dia belum melaksanakan salat subuh, kemudian dia ajak temannya untuk kemudian dia berolahraga. Artinya dosanya sudah mulai bertambah. Orang yang seperti ini disebut dengan dzunubun. Maka dzunubun yang seperti ini, apakah Allah memaafkannya? Tentu saja, karena Allah Maha Ghaffar. Sifat Allah itu mengampuni, Ghaffar. Dalam kisah yang pernah disebutkan di dalam Al-Quran, tak kala umat Nabi Nuh sudah memulai banyak melakukan kesalahan-kesalahan dosa kepada Allah, maka Nabi Nuh mengatakan, faqultu istakbiru, maka aku katakan, faqultu istakbiru, maka aku katakan, beristighfarlah kalian Rabbakum kepada Tuhan, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni. Kemudian setelah dzunubun, ada lagi kategori yang berikutnya, dzunubun ma'az zulmi. Sudah banyak dosanya, tapi justru dengan banyaknya dosa dia melakukan kezaliman. Sudahlah tak sholat, pergi berolahraga, ajak orang lain, kemudian yang zalimnya adalah dia mengolok-olokkan orang yang sedang sholat. Maka yang seperti ini disebut dengan dzunubun ma'az zulmi. Lalu apakah Allah akan mengampuni orang-orang yang seperti ini? Jelas Allah mengampuni, karena sifat Allah yang memaafkan orang yang sudah bergelimang dengan dosa, melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka sifat Allah itu disebut dengan Ghafur, artinya memaafkan dosa-dosa orang yang sudah seperti ini. Terakhir, tentu ada lagi dosa yang disebut dengan israf. Israf ini adalah orang yang sudah berlebih dosanya, sudahlah mengolok-olok orang yang sedang sholat, tapi justru yang berikutnya dia mabuk-mabukkan. Artinya sudah berlebihan, sudah keterlaluan, sudah melampaui batas. Lalu apakah orang yang seperti ini, jika ia kembali kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni dosa orang yang seperti ini? Jelas, karena Allah Maha Rahim, yaitu Maha menyayangi kita sebagai seorang hambanya. Maka semuanya itu terangkum di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqtadi ya ulil absar. Assalamualaikum